Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang sahabat wanita di siaran wanita dengan sentuhan jiwa. Kali ini kita ada di siaran mengenai kisah wanita solihah dan ahli ibadah. Kisah yang pertama akan saya ambil dari kisahnya Siti Hajar, yaitu ibunya Ismail alaihissalam dan istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara Bukit Safa dan Marwah, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Siti Hajar ditinggalkan oleh suaminya baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anak kecil yang masih menyusu, dengan hanya berbekalkan sebekas kurma dan sekantung air. Dan ketika bekalan air sudah habis, yang mengakibatkan susunya pun kering, sementara anaknya Ismail menangis ingin menyusu, maka Siti Hajar pun berlari-lari di antara Bukit Safa ke Marwah untuk mencari air. Setelah berusaha dan terus berlari sampai 7 kali, maka turunlah bantuan dari Allah berupa malaikat yang menguis-nguiskan tumit Ismail pada padang pasir, dan itu memancarkan air Zam-Zam, yang mana air Zam-Zam tersebut memberi keberkahan kepada seluruh manusia setelah itu hingga hari kiamat. Setelah melewati usaha yang kuat, maka inilah rahmat Allah kepada ibu Ismail, Siti Hajar. Dengan air itu, ibu Ismail bisa memberikan minum kepada anaknya dan juga dirinya, dan tentu bisa menyusui anaknya. Lalu malaikat pun berkata, "Janganlah kau merasa takut kesepian wahai ibu Ismail, karena di sini terdapat Baitullah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya. Ingatlah, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya." Sahabat wanita, di sini terkandung kisah keimanan yang teguh, hikmah yang terkandung sangat luar biasa. Selain keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan ketegaran Siti Hajar untuk ditinggalkan oleh suaminya di saat anaknya masih menyusui, masih bayi, maka inilah hikmah yang utama dan tertinggi. Hikmah kedua adalah ketaatan yang tinggi terhadap seorang suami, serta ketabahan dan usaha yang gigih dalam menghadapi dugaan yang begitu berat. Sahabat wanita, kita sebagai wanita yang lebih dominan menggunakan perasaan, maka ini tidaklah hal yang mudah sesungguhnya. Namun berbekal keimanan yang teguh dan tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Siti Hajar rela untuk ditinggalkan suami di lembah yang tidak berpenghuni, yang tidak ada kehidupan saat itu di sana. Namun yakin bahwa ini adalah perintah Allah, maka dia pun ikhlas untuk ditinggalkan di sana. Sebagai suami pun bukan hal yang mudah untuk meninggalkan istri yang baru saja melahirkan putra yang sudah ditunggu-tunggu, yang sudah dinanti-nanti. Ditinggalkan begitu saja hanya berbekal sebekas kurma dan juga sekantung air. Bukan tidak dengan derayan air mata, namun Ibrahim meninggalkan karena ketaatan pula kepada Allah. Inilah contoh rumah tangga yang dirahmati oleh Allah, yang berdasarkan atas segala perintah Allah dan keridhaan dari Allah. Lalu sebagai seorang wanita,
ketaatan kepada suami adalah harga yang paling tinggi setelah menikah. Kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan manusia. Namun itu tidak bisa kita hindari bahwa setiap manusia mempunyai sisi baik dan buruk. Begitupun dengan pasangan kita. Maka bersabar dan juga atas dasar ketaatan kepada suami, insya Allah kita akan memperoleh rahmat dan ampunan dari Allah. Maka ini pelajaran penting bagi wanita yang sudah berumah tangga, dan begitupun wanita yang akan menjalani rumah tangga. Bukan suatu hal yang mudah dalam mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga, bahwa pernikahan ini bukanlah suatu yang dipermainkan. Dalam Islam dikatakan sebuah ikatan yang kuat, ikatan yang suci. Maka ketaatan kepada suami pun sudah harus kita genggam erat-erat dan kita fahamkan kepada diri kita jauh sebelum kita ingin berumah tangga. Lalu usaha gigih dalam menghadapi cobaan. Ada kalanya kita merasa jenuh, ada kalanya kita merasa begitu berat ujian yang kita hadapi. Namun janganlah berputus asa dan tetap terus berusaha bangkit, dan semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kisah Siti Hajar. Beliau adalah lambang kehebatan seorang wanita yang sejati, wanita solehah yang perlu menjadi contoh tauladan kepada setiap wanita. Dan ini akan menjadi pelajaran untuk kehidupan kita dalam menjalani kehidupan berumah tangga, dan juga menjadi pribadi wanita yang kuat, yang tegar, yang berlandaskan atas perintah Allah. Sahabat wanita, inilah kisah hikmah yang ingin saya bagikan, karena masih belum lama ini kita merayakan Hari Raya Idul Adha, maka mengingatkan saya akan kisah wanita yang hebat yang ada di dalam sejarah Al-Quran, dan semuanya diabadikan. Maka ambillah hikmah ini dan jadilah pelajaran, karena saya ingin membagikan kisah-kisah wanita-wanita sholihah dan juga ahli ibadah yang harusnya menjadi tauladan dan contoh untuk kita. Semoga bermanfaat. Tetap di Siaran Wanita dengan sentuhan jiwa.